Begitu juga dengan para ulama salaf, masih dinukil oleh Imam Ibnu Rajab. Kanu yad'unallaha sittata ashurin ayyuballighuhum Ramadan. Bayangkan 6 bulan sebelum bulan Rajab, sebelum bulan Sa'ban, sebelum bulan Ramadan, 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Agar Allah memberikan umur yang panjang sampai di bulan Ramadan. Mereka tidak henti-hentinya 6 bulan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wa sallimni Ramadan. Wa tasallamhu mutaqabbala. Wahai Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan dan pertemukan Ramadan bersamaku ya Allah. Pertemukan Ramadan denganku ya Allah. Dan terimalah amal ibadah yang aku lakukan di bulan Ramadan ya Allah. 6 bulan. Maka pantas ketika setar di awal Ramadan mereka nangis. Mereka mengisi hari-hari Ramadan dengan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kelebihan harta mereka infakkan di jalan Allah, mereka sedekahkan karena tahu betul Abdulus Sodaqah fi Ramadan. Nabi bersabda, seorang sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu sodaqah Abdul? Sedekah mana yang lebih utama ya Rasul?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sodaqah fi Ramadan." Maka para sahabat ulama salaf yang memiliki harta, kelebihan harta, berlomba-lomba menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut tertinggal andai tidak menginfakkan hartanya. Dan ketika nisabnya, ketika haulnya, dia keluarkan zakatnya 2,5% karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan haul 1 tahun, dengan nisab 85 gram harga emas, dia keluarkan. Karena yakin harta yang tidak dikeluarkan di jalan Allah, suatu saat Allah akan jadikan harta itu bara api yang panas. Besi yang panasnya akan membakar punggung dan lambung orang-orang yang bakhil kikir dengan hartanya. Maka mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahur mereka bangun juga sepertiga malam, tidak lepas dari meneteskan air mata. Dan tidak sedikit kaum muslimin wal muslimat yang menangis, yang selalu mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan dan insaf, bertobat kepada Allah, meneteskan air matanya. Sampai hari ini pun tidak sedikit mereka yang menangis. Sebentar lagi Ramadan akan pergi dari kehidupannya. Tinggal kenangan. Dan kita tidak bisa menjamin apakah Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu lagi. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Tinggal berapa hari lagi. Menangislah. Berusahalah untuk bisa menangis berpisah dengan Ramadan. Berusahalah untuk bisa menangis, memikirkan amal kita, apakah Allah menerima atau tidak. Menangislah minta istiqomah kepada Allah. Menangislah untuk bisa semangat ibadah kepada Allah selepas Ramadan nanti. Jangan. Si fulan di bulan Ramadan semangat berjamaah. Si fulan di bulan Ramadan qiyamul lail. Si fulan di bulan Ramadan salat subuh. Si fulan berinfak di bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan, dia hilangkan semua itu. Dia tinggalkan semua itu. Kata Allah, ibarat seorang wanita yang memintal rambutnya, memintal benangnya, memintal sarungnya, atau memintal apa saja, merajut, kemudian sudah rapi, dipugar kembali, dirusak kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dalam ayat ini Allah berfirman, orang-orang yang telah memberikan kebaikannya dari apa yang dia berikan, hati mereka takut kepada Allah dan dia yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud oleh firman Allah ini? Ar-rajulu, seseorang, yasriku, yazni wa yasriku wa yasrabul khamr. Apakah dia yang berzina, yang mencuri, meminum khamr, dan dia takut dengan siksa Allah?" La, ya binta Abi Bakrin, bukan kata Nabi. Walakinnahu, tetapi dia yang dimaksud oleh firman Allah, ar-rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusolli, kata Nabi. Tapi yang dimaksud adalah dia, mereka yang saum, yang sholat, yang bersedekah, tapi takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan ulama kabir selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya. Ummu Salamah berkata, Nabi SAW selalu membaca ba'da sholat subhi wa ba'da salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Minta amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla.